Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah telah menghidupkan kita kembali dari mati kecil kita. Alhamdulillah. Yang paling pertama kita lakukan adalah kita berjalan menuju masjid, melaksanakan perintahnya dan melakukan apa-apa yang memang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita melakukan ini semuanya ikhlas karenanya, mendapatkan pahala yang berlimpah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita 22 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Masya Allah sudah semakin dekat saat ini Idul Adhanya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran untuk ibadah kita nanti. Sebagaimana kita dapatkan kabarnya mengenai masalah itu susah sekali ya. Yang mudah-mudahan lah diberikan yang terbaik ya. Kita tidak tahu seperti apa nanti, yang jelas kita hanya melakukan sebagaimana apa yang bisa kita lakukan nantinya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kita masih pada pelajaran yaitu bab yang berkenaan dengan hadis yang kedua, ya, hadis Jibril yang sangat panjang. Kemudian dari poin yang berikutnya kita bisa ambil pelajaran annahu la budda minal iman bi jami'ir rusul. Wajib kita ya bahwasanya hendaklah kita beriman kepada seluruh para rasul. Rasul itu artinya utusan. Falau amana ahadun bi rasulihi wa ankara man siwahu fa innahu lam yu'min bi rasulih. Siapa yang beriman dengan salah satu rasul kemudian dia mengingkari seluruhnya, ya, maka dia tidak beriman, maka dia tidak terhitung beriman kepada Rasul. Ya, seandainya contoh dia beriman hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, beriman hanya kepada Nabi Muhammad saja. Kemudian dia tidak beriman kepada Nabi Isa, dia tidak percaya kepada Nabi Musa, dia tidak percaya bahkan Nabi Adam yang begitu jauh, dia tidak percaya. Maka di sini dikatakan bahwasanya fahuwa mungkir, dia adalah telah melakukan kemungkaran, keingkaran. Fahuwa bal huwa kafir, bahkan dia termasuk orang kafir, jatuh pada kekafiran. Kenapa? Ya, waqra qaulallahi azza wa jalla, bacalah firman Allah dalam surah ayat itu, kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Ya, bahwasannya dia telah, artinya kaumnya Nabi Nuh itu telah berdusta, ya, al-mursalin, kepada para utusan. Mereka tidak percaya dengan para rasul. Kajamaah rahimakumullah.
Kemudian kalau kita baca dalam firman Allah yang sering kita baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum, ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Ini Allah Ta'ala, la nufarriqu, kita tidak pernah membedakan, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, di antara salah satu para rasulnya. Ya, satu saja dia ingkari, ya, satu saja dia ingkari, berarti dia tidak beriman kepada rukun iman, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena rukun iman itu berimannya harus utuh, harus utuh, ya. Jangankan iman kepada Allah, dia tidak percaya kepada jin saja dia sudah termasuk ingkar, ya. Tidak percaya kepada jin saja dia sudah termasuk ingkar, ya. Apalagi ini tidak percaya kepada para rasul. Dan kita tidak pernah sama sekali melihat para rasul-rasul Allah, para utusan-utusan Allah. Bahkan nabi kita, nabi penutup, rasul penutup, dan terakhir tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Maka ternyata subhanallah, banyak di kalangan kita saat ini masih percaya tentang adanya nabi dan rasul setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak yang muncul saat ini, ya. Yang dulu pernah ada namanya siapa? Ahmad Musodik, ya, mengaku sebagai seorang nabi. Lebih parah, ya. Lihat lagi, pernah dengan Lia Edan, ya, tahun 2005 masuk penjara waktu itu. Kemarin waktu 2015 datang ke KPK. Ini jamaah rahimakumullah, dia mengaku sebagai utusan juga. Yang lebih parah, akan ada aliran Lia Eden. Setelah itu muncul ada namanya Surga Eden, aliran Surga Eden. Lebih parah, ini namanya dedengkotnya adalah Ahmad Tantowi. Ahmad Tantowi ini mengaku sebagai Tuhan. Ini Fir'aunnya zaman ini. Ya, subhanallah. Ini jamaah rahimakumullah. Berarti beriman kepada salah satu rasul, tidak beriman kepada mereka semuanya, ya. Satu saja sudah diingkari, dia sudah termasuk kafir. Meskipun kita tidak pernah melihat rasul, antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saja berapa? 1400 yang sekarang ini 1442 Hijriah. 15 abad yang lalu kita tidak pernah melihat, sama sekali tidak pernah melihat. Fotonya tidak ada, gambarnya tidak ada. Antum bayangkan kalau seandainya gambarnya Rasul ada, apa yang akan terjadi? Saya yakin insya Allah setiap tempat sudut antum pasti ada. Bahkan di dagangan pun ada. Bahkan nanti ujung-ujungnya di makanan snack pun ada gambarnya supaya laris. Ini jamaah rahimakumullah. Karena itu, ya, meskipun kita tidak pernah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi kita beriman kepada beliau semuanya. Makanya Nabi pernah mengatakan kepada para sahabatnya, bangga Nabi itu terhadap orang-orang yang nanti di masa depan dia tidak pernah melihat wajahku, dia tidak pernah bertemu dengan aku, tapi dia mau beriman kepadaku. Jadi hal yang wajar ketika itu, di zaman itu, yang melihat Nabi, yang bertemu dengan Nabi, dia beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi
wasallam. Tapi Rasul bangga sekali melihat orang-orang yang beriman kepada beliau padahal sama sekali tidak pernah bertemu. Ya, semacam Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, masya Allah, tidak pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bertemu waktu itu, qadarullah, pas Nabi sedang ada peperangan keluar. Datang padahal ke rumahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata Rasul sudah wanti-wanti. Nanti kalau kamu ketemu ini, kalian ketemu dengan para sahabatnya, kalau kalian ketemu sama ini, minta doanya. Ternyata subhanallah. Ya, Rasul meninggal, Uwais tidak pernah ketemu. Maka Uwais Al-Qarni termasuk golongan tabi'in. Ya, meskipun dia hidup di zamannya Rasul SAW, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasul, tidak pernah bertemu secara wajah dengan Rasul, maka dia tergolong golongan tabi'in. Kan tetapi para sahabat diperintahkan kalau bertemu dengan orang ini punya ciri-ciri seperti ini. Ya, minta doanya dikabulkan. Akhirnya ya Abu Bakar, Umar menanti. Keduanya ini menanti tentang kedatangan Uwais Al-Qarni yang dikenal dengan istilah apa? Tidak dikenal tapi masyhur di Subhanallah. Ma'annahum innama kadzabu Nuhan wa lam yakun qablahu rasulah. Ya, padahal kita tahu bahwasannya innama kadzabu Nuhan, yang mereka ingkari adalah Nuh. Kaumnya Nabi Nuh ini yang mereka ingkari siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Wa lam yakun qablahu rasul. Padahal sama sekali belum ada sebelum Nabi Nuh itu ada Rasul, belum ada. Kalau Nabi ya, Nabi dengan Rasul berbeda. Ya, padahal belum ada sama sekali Rasul. Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Tapi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Ya, bahwasanya kaumnya Nabi Nuh itu telah berdusta kepada siapa? Al-mursalin. Mursalin ini adalah kata jamak plural dari kata-kata mursal. Mursal itu satu, ya, jamaknya mursalin. Ini sama seperti kalau bahasa Inggris book. Ya, satu buku. Kalau banyak bukes. Kan gitu, tambahin s. Nah, begitu juga mursalin. Kata Allah bahwasanya mereka ini bahwasanya berdusta, meskipun yang didustakan hanya Nuh, tapi mereka sesungguhnya berdusta kepada seluruh para rasul. Ya. Lakin takdziba wahidin minar rusul takdzibulil jami'. Ingat, akan tetapi berdusta atau mengingkari satu di antara para rasul-rasul, sesungguhnya dia telah mengingkari seluruh rasul. Wa kadzalika takdzibu wahidin minal kutub. Begitu juga siapa yang berdusta salah satu dari kitab-kitab, ya, fi annahu nazala min indillahi takdzibun lil jami'. Ya, maka sesungguhnya dia telah apa? Dia telah berdusta kepada seluruh kitab. Kita hanya percaya kepada Al-Quran, tidak percaya sama Injil, apalagi tidak percaya kepada Zabur, tidak percaya kepada Taurat. Kita kafir. Kita percaya kepada Taurat, percaya kepada Injil, kita percaya kepada Zabur. Cuman harus kita perhatikan baik-baik. Disinilah orang misionaris mau masuk. Kok enggak percaya? Ini Injil, ngapain kamu enggak percaya? Kita percaya Injil yang dulu. Yang sekarang tidak. Saya sudah berganti nama, namanya Bible. Atau yang dikenal dengan kitab perjanjian. Ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Insya Allah.
Ya, yang seperti ini kita percaya kepada Injilnya yang asli. Cuman yang asli sudah tidak ada. Yang Injil saya sudah tidak ada, apalagi Taurat, apalagi Zabur. Yang jauh-jauh lagi. Ya. Kemudian yang ke-17, isbatul yaum al-akhir alladhi huwa yaumul qiyamah alladhi yab'asun nas fihi lil hisab wal jaza. Dalam hadis ini kan Jibril bertanya tentang masalah hari kiamat, kapan kiamat? Sehingga dijawab sama Rasul, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya apa? Sama-sama sing nawang. Patuh. Ya, sama-sama ndak tahu. Ya. Nih perlu kita perhatikan. Ini banyak saat ini karena ada yang namanya istilahnya penentuan hari kiamat. Ya. Ingat, saya lagi, untuk hal-hal yang seperti ini pasti dia akan datang, cuman kapan terjadi Allahu a'lam. Semacam gempa, semacam apa lagi, angin ribut. Ya. Karena ini sudah menjadi tanda-tanda hari kiamat. Artinya apa? Tanda kiamat itu pasti datang. Cuman mengenai masalah tanggal dan harinya Allahu a'lam. Ngapain kita ruwet? Antum masih ingat dapat SMS yang kemarin sebelumnya akan terjadi tsunami tanggal sekian? Masih ingat yang error itu? Masih ingat? Tanggal, kalau tidak salah tanggal 4 Mei atau 4 Juni, 4 Juni atau 4 Juli, 4 Juni, sorry. Tanggal 4 Juni akan terjadi tsunami. Itu kira-kira saya ingat 10 hari yang akan berikutnya. Ya, waktu itu kalau tidak salah tanggal 24 atau tanggal 26, ya nanti tanggal 4 akan terjadi tsunami, menimbulkan kepanikan semuanya. Ingat kaidah di dalam Islam urusan seperti ini. Ya, ingat pasti datang, tapi harinya tidak bisa ditentukan. Kalau bom yakin, ya. Kalau bom ya tanggal 4 dibom, oke lah. Itu kan buatan manusia. Ini tsunami. Ya, tanda-tanda seperti ini ingat supaya kita tidak menjadi orang yang, mohon maaf, kita ini adalah orang-orang yang berilmu, jangan terlalu cepat percaya dengan dengan berita-berita seperti itu yang akhirnya ujung-ujungnya apa? Ada yang error. Ya, tidak usah terlalu panik, insya Allah. Ya, Allah Maha mengetahui kapan pastinya akan terjadi hari-hari tersebut. Kemudian lil hisab, bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya ya penetapan tentang hari kiamat. Yang mana pada saat itu akan dibangkitkan seluruh manusia untuk apa? Hisab dan jaza. Ya, akan dihisab dan akan diberikan jaza, balasan. Yang baik dapat baik, yang buruk dapat buruk. Ndak mungkin sanglir. Ndak mungkin ini nyilang. Di sini buat jelek, di sana baik. Di sini buat baik, di sana dapat jelek. Ndak mungkin. Kalau di dunia ya. Kalau di dunia bolehlah. Ya. Yang mencuri santai, yang tidak korupsi masuk penjara. Itu biasa. Tapi kalau di akhirat tidak bisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwasanya Allah tidak akan menzolimi, ya, wa maka rabbuka, bahwasanya Allah tidak mungkin akan menzolimi hambanya. Baik dia lakukan, baik yang akan dia dapatkan. Buruk dia lakukan, buruk yang akan dia dapatkan. Haitsu yastaqirru ahlul jannah fi manazilihim, yang mana bahwasannya akan merasa istaqarra, maksudnya di sini tenang. Ya, bahwasanya penduduk ahli surga akan menetap di surga, wa ahlin nar fi manazilihim. Begitu juga orang neraka akan tetap di neraka. Wa qad ankara al-ba's kullul musyrikin. Bahwasanya
orang-orang musyrik semuanya itu mengingkari hari pembalasan. Qala Allah azza wa jalla, Allah taala berfirman, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Insyaallah kita hafal semuanya. Allah beri permisalan. Allah beri permisalan bagi kita semua. Wa nasiya khalqah, dia lupa. Dia lupa apa? Khalqahu, tentang penciptaannya. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Sehingga dia mengatakan apa? May yuhyi, siapa yang akan menghidupkan izam, apa namanya, tulang. Wa hiya ramim, tulangnya sudah remuk. Ya, ai mutafattitatun. Ya, itu sudah remuk, sudah hancur. Ya. Maka ayat ini sebenarnya kalau kita kembali ke dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini berkenaan dengan ketika itu siapa namanya, Ubay bin Umayyah bin Khalaf, ketika itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dedengkotnya orang kafir. Ya, dia bawa tulang. Ya, kemudian tulangnya ini diremuk-remukkan. Setelah diremukkan, apakah kemudian dia mengatakan kepada Rasul SAW, apakah Allah akan mampu mengembalikan tulang yang sudah remuk ini? Diremukkan, maka turunlah ayat ini. Ya, maka Rasul SAW mengatakan, iya, yumitukallah, Allah akan mematikanmu. Wa yab'asuka, dan Allah akan membangkitkanmu. Wa yahsyuruka ilan nar, dan akan menggiringmu ke dalam neraka. Hati-hati bahasa ini. Berarti di sini menunjukkan ini adalah penduduk neraka. Ingat, kalau sudah Rasul dengan Allah, bahkan Allah Subhanahu wa taala di sini sudah tidak bisa. Sebagaimana surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab kan terjadi turun jauh sebelum kematiannya Abu Lahab. Sudah divonis masuk ke dalam neraka. Ini pemvonisan, naudzubillah. Masih mending dia divonis 10 tahun di penjara, masih mending. Dia masih bisa keluar. Tapi kalau orang sudah divonis masuk ke dalam neraka, sebagaimana Rasul tadi mengatakan, summa yuhsya, ya, apa maksudnya? Dia akan digiring menuju, kamu akan digiring menuju neraka. Apa kesalahannya? Dia tidak beriman kepada hari kiamat. Berarti tidak beriman pada hari kiamat, berarti dia orang kafir. Maka turunlah ayat tadi. Ya, turunlah wa darabalana masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Maka fa'ajaballahu azza wa jalla, Allah menjawab langsung bi'an, ya, amara nabiyahu, diperintahkan kepada nabinya apa? An yaqul, katakan, kul, katakan wahai Muhammad, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ya, fahada dalil, bahwasanya katakanlah Muhammad, yuhyiha, yang akan menghidupkannya, maksudnya tulang ini, tulang yang sudah tadi diremukkan ini, yang akan menghidupkan kembali ini, membangkitkan ini adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Ya, fahada dalilun, ini adalah sebuah dalil, wa wajhu kaunihi dalilan annal qadir 'alal ijad, yang mampu menciptakan sesuatu, qadirul 'alal i'adah. Ya, yang dulunya sama sekali tidak ada, sama sekali tidak ada. Yang dulunya menciptakan segala sesuatunya tanpa sama sekali yang ada dijadikan menjadi ada, ini untuk pengembaliannya lebih mudah. Orang buktinya sudah ada, antum percaya? Kan ada bahwasanya yang tidak akan nanti akan tetap ada adalah tulang ekor. Kan dalam hadis itu kan tulang ekor yang tidak akan hancur. Berarti di sini sudah ada salah satunya. Kalau ini dalam dunia apa namanya, pendetektifan, detektif, ini kan lumayan ini sudah bukti
sudah menjadi bukti. Ya, dengan adanya sekecil benda ini yang nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ini semua belum ada. Kita belum ada sama sekali. Tapi Allah hanya menciptakan manusia hanya dengan mengucapkan kun fayakun. Jadilah. Ya. Maka di sini wa huwa alladhi yabda'ul khalqa summa yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih, dalam surat Ar-Rum ayat 27. Bahwasanya dialah yang pertama kali menciptakan dan akan mengembalikan, dan ingat, pengembalian itu lebih mudah daripada menciptakan. Ingat, menciptakan robot atau mengembalikan robot yang rusak itu lebih mudah daripada menciptakan robot yang baru. Makanya tadi ayat yang kita baca, ya, Allah, au marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ada seseorang yang datang kepada suatu desa, melewati suatu desa, firman Allah tadi, ya, marra ala qaryah, dia berjalan melewati suatu desa, wa hiya khawiyatun ala urushiha, yang dia artinya desa itu sudah hancur. Ya, bahkan atap-atapnya itu yang jatuh menutupi bangunan-bangunannya, artinya sudah hancur. Sehingga dia mengatakan apa? Di sini yang lewat tadi mengatakan wahiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah akan menghidupkan kembali setelah, artinya kematian seperti ini, setelah hancur seperti ini, bagaimana Allah akan mengembalikannya? Maka Allah Ta'ala mengatakan fa'amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'asah. Allah matikan dia. Ya, Allah wafatkan tadi orang ini yang bertanya bagaimana Allah akan menghidupkan yang begini, yang sudah hancur nih, dimatikan oleh Allah. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin, selama 100 tahun. Summa ba'asah, kemudian dihidupkan lagi. Maka Allah bertanya, qala kam labista, berapa lama kamu sudah di sini nih? Kan dia ini kan tadi dikatakan oleh Allah lewat, kemudian dimatikan. Berapa lama kamu di sini? Dia mengatakan labistu yauman au ba'da yaum. Saya perasaan di sini tertidur cuman sehari atau setengah hari. Labistu yauman au ba'da yaum. Qala kam? Qala bal labista mi'ata amin summa ba'asah. Sesungguhnya engkau ini mati selama 100 tahun. 100 tahun. Ya, maka Allah katakan fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Lihat makananmu dan minumanmu yang kamu bawa ini sama sekali tidak berubah. Terus apanya yang berubah? Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Lihat sekarang onta, atau bukan, keledai yang kamu bawa tadi ini sudah hancur, makanannya masih utuh. Yang satu Allah tidak rubah, dibiarin. Yang satu Allah hancurkan. Yang dihancurkan yang mana? Yang besar, yang himarnya, yang tunggangannya dihancurkan. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Ini adalah sebagai ayat, tanda-tanda bagi para manusia. Wanzur ilal 'izami kaifa nunsizuha tsumma naksuha lahma. Bagaimana nanti tulang belulang ini akan dibangkitkan lagi oleh Allah, dan kemudian akan dibalut lagi dengan daging. Akan dibalut lagi seperti semula. Ya. Akan dibangkitkan. Qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Setelah dia mengatakan melihat seperti itu prosesnya, maka dia mengatakan bahwasanya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Baru setelah itu Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim. Ya, wa in qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah,
tunjukkan aku bagaimana engkau itu menghidupkan yang sudah mati. Allah bertanya, qala awalam tu'min, apa engkau ini belum percaya, belum beriman ini Ibrahim, kau belum beriman ini? Qala bala, aku beriman kepada engkau ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi. Aku bertanya di sini dalam rangka apa? Untuk semakin menenangkan hatiku. Allah katakan, qala fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Ambil 4 burung dari jenis yang berbeda, warna yang berbeda. Ya, ambil 4 ekor burung dari jenis dan warna yang berbeda. Setelah itu bunuh semuanya, sembelih semuanya, kemudian nanti setelah disembelih cincang semuanya. Setelah dicincang, campur. Ya, campur semuanya. Kalau antum bayangin pas Idul Adha. Ya. Dicampur semuanya, satu kambing dengan kambing yang lain. Ya, ini 4 ekor ini dicampur semuanya, udah ditek-tek. Nanti apa? Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'ah. Kemudian bawa ya sebagian di atas gunung, taruh di atas gunung. Summa da'uhunna. Setelah kamu nanti meletakkan sebagian di gunung ini, di puncak gunung ini, sebagian di puncak gunung ini, sebagian di puncak gunung ini. Ya pokoknya disebar, setelah dia diaduk begini, summad'uhunna, setelah itu panggil, ya'ti nakasa'ya, pasti burung itu akan datang kepadamu dengan segera sebagaimana semula. Allah mampu. Jangan katakan yang akan dibangkitkan hanya yang sudah mati dan dimasukkan ke dalam kubur. Yang kebakar pun Allah akan bangkitkan. Yang matinya meledak pun Allah akan bangkitkan. Makanya Allah Ta'ala mengatakan di sini bahwasanya yang akan menghidupkannya kembali adalah yaitu yang dulu pernah menciptakannya. Fa idza kana ibtida al-khalq hayyinan, jika bahwasannya menciptakan itu sudah sangat mudah, wa antum ayyuhal musyrikun tuqirruna bihi fa'iadatu ahwan. Padahal orang-orang musyrik percaya yang menciptakan mereka adalah Allah. Mereka percaya. Ya. Dan itu sangat mudah bagi Allah, apalagi kalau hanya sekedar mengembalikan. Wal kul, maka semuanya hayyinun 'ala Allah. Ingat, menciptakan atau mengembalikan bagi Allah sangat-sangat mudah. Ya, wa hadzal dalil al-awwal. Ini adalah dalil jawaban pertama ya bagi orang-orang yang mengingkari hari pembalasan. Yang kedua, ya jawabannya adalah wa huwa bikulli khalqin alim. Allah atas segala sesuatu itu melihatnya, mengetahuinya. Wa huwa bikulli khalqin alim. Ya'lamu kaifa yakhluqu azza wa jalla. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya tentang apa yang Dia ciptakan. Wa yaqdiru ala khalqihi. Dan Allah juga mampu untuk menciptakannya. Fa kaifa taqulun? Bagaimana engkau mengatakan inna hadza mumtani', ini tidak mungkin. Ya, summa qala ta'ala, Allah kasih lagi ayatnya apa? Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naro. Ya. Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya yaitu dialah yang menciptakan, yang menjadikan bagimu minasyajar, dari pohon yang hijau tapi bisa mengeluarkan api. Pohon yang hijau bisa mengeluarkan api. Maksudnya bagaimana? Anna fi biladil Hijaz, waktu itu di zaman di daerah Hijaz ya, ada sebuah pohon yuqalu al-markh.
Ada pohon marah dengan pohon ifar. Dua pohon ini. Ada pohon marah dan pohon ifar, yadribunahu bizan, thumma yashta'illu nara. Ini dua pohon ini jika dia dipertemukan begini, digesek begini, akan mengeluarkan api. Ini dua pohon. Padahal pohonnya masih hijau, maka diambil rantingnya, dua ranting, satu ranting di masing-masing mereka, di apa namanya, satu pohon, kemudian kayak korek api. Diginikan, hidup, api nyala. Padahal kalau kita lihat batangnya hijau. Jangankan itu, kita kadang-kadang mohon maaf, ambillah pohon yang hijau, bakar dia, mekeh-keh kita mau bakar. Kalingan ini, ya, tidak mungkin pohon mangga sama pohon jeruk antum gini terus, tidak bisa. Tapi di sini kata Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kita sudah pernah artinya menciptakan ada pohon yang hijau, apabila keduanya bertemu dia bisa mengeluarkan api. Ya, ma'annahu akhdar, padahal dia akhdar, padahal pohon itu warnanya hijau, warutob, basah, ya, muda, wabarid, dingin, ab'ad ma yakunu anin nar, jauh kalau sudah berbicara tentang adanya air, warna hijau, jauh dari namanya api, sulit mau dibakar. Ya, wa ma'adzalika takhluqu minhun nar. Tapi di sana subhanallah, Allah bisa menciptakan dari keduanya muncul api. Fal qadir ala an yakhluqu minasyai' didduhu qadirun ala an yu'ida asy-syai' nafsahu. Allah mampu. Allah mampu menciptakan segala sesuatunya. Ya, summa qala subhanahu wa ta'ala fa idza antum minhu tuqidun. Ya, dari pohon itu engkau bisa apa? Membuat api, tuqidun, membuat api. Wa huwa hadza ilzamun lakum wa laisa amran ghariban alaikum bal antum tasta'milunahu. Ya, ini bukan perkara yang gharib, bukan perkara yang asing bagi kalian. Artinya orang-orang Arab paham tentang pohon ini. Terakhir, yang ketiga jawabannya adalah minal adillah firraddi ala munkiril ba'as. Jawaban untuk orang-orang yang ingkar terhadap yang namanya hari kebangkitan. Awalaisa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Ya, di sini Allah Taala awalaisa, bukankah, apakah ya, bukankah alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, biqadirin, mampu ayakhluqa mislahum, menciptakan yang semisalnya. Ingat, langit dan bumi yang gede ini Allah mampu ciptakan, apalagi mohon maaf kita sak cuplit gini. Yang besar Allah mampu ciptakan, apalagi kita yang kecil. Ini jamaah rahimakumullah, ini jawaban untuk orang-orang yang mungkirin, apa namanya, ingkar terhadap hari kiamat, hari kebangkitan. Ingat bahwasanya orang yang beriman kepada hari kebangkitan, maka dia pasti akan berusaha menjaga perbuatannya. Dia akan berusaha menjaga perbuatannya dalam perbuatan yang baik. Dia akan berusaha menghindar dari perbuatan yang buruk. Ini hari ini saya belum bisa hari ini saya tidak dibalas, tapi khawatir nanti di akhirat dibalas. Jamaah rahimakumullah, ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat yang baik bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Saya akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.